Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi masih bersama saya Fioni Duyarfa, masih di ruang virtual kita kali ini. Dan kali ini topik kita itu mengenai internal public relation. Apa sih itu public internal? Yang termasuk ke dalam public internal ini seperti suatu khalayak ataupun publik yang menjadi sebuah bagian dari suatu organisasi yang kegiatannya itu bisa berupa usaha yang berada di dalam instansi itu sendiri, di mana dalam dunia bisnis PR ini atau public internal ini disesuaikan dengan bentuk daripada organisasi yang bersangkutan. Apakah organisasi tersebut berbentuk dari suatu perusahaan dagang, instansi pemerintahan ataupun suatu lembaga pendidikan. Jadi semuanya itu juga tergantung dari jenis, sifat ataupun karakter dari organisasinya. Jadi, publik yang termasuk ke dalamnya itu juga harus menyesuaikan diri dengan bentuk dari organisasinya. Dan umumnya itu khalayak ataupun publik tersebut adalah dan menjadi sebuah bagian dari kegiatan usaha dari badan atau instansi ataupun perusahaan itu sendiri. Lalu di dalam public internal ini ada yang namanya employee relation, di mana ini bisa berarti suatu hubungan yang dipengaruhi dari komunikasi internal di antara karyawan dengan karyawan lainnya atau hubungan antara karyawan dengan manajemen perusahaan yang efektif. Kegiatan public relation ini untuk memelihara suatu hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini dibangun dalam rangka kepegawaian itu secara formal. Publik ini atau publik pegawai adalah salah satu internal publik yang dijadikan dari salah satu sasaran di dalam suatu kegiatan PR di dalam usaha ini untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mereka ini merupakan suatu potensi yang sangat berarti di dalam organisasinya, di mana potensi ini dapat bisa dikembangkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Seorang PR haruslah berkomunikasi secara langsung dengan karyawannya. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi, personal contact, di mana bisa dengan berbicara dengan mereka sehingga bisa mengetahui di mana kesulitan, keinginan, harapan ataupun perasaannya. Di dalam employee relation ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi internal, secara timbal balik yang dipengaruhi dalam suatu organisasi perusahaan. Contohnya mungkin terjadinya suatu komunikasi lisan antara personal, di mana ini merupakan suatu metode yang berhubungan dengan karyawan yang paling efektif. Percakapan informal antara manajer, pengawas, dan karyawan merupakan suatu sarana yang cepat dan ekonomis tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka dan pekerjaannya juga. Para karyawan juga lebih menyukai komunikasi lisan karena komunikasi ini bisa memungkinkan munculnya suatu pertanyaan, penolakan ataupun penjelasan. Lalu kegiatan ini untuk menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan komunikasi di antara manajemen perusahaan ini dengan para karyawannya. Salah satu media komunikasi kelompok atau karyawan yang paling murah atau paling tidak diajukan dan paling efektif adalah notification. Di mana notification board, di mana apabila ditempatkan dan diawasi secara layak, notification board ini bisa menarik suatu perhatian karyawan lebih banyak dibaca oleh khalayak yang mereka itu bisa untuk mendengarkan suatu pidato. Notification board ini harus dipasang juga di tempat yang strategis dan mudah untuk diakses, dijangkau oleh para karyawannya. Yang ketiga, sebagai sarana saluran ataupun alat komunikasi dalam upaya menjelaskan suatu kebijaksanaan, peraturan, ketatakerjaan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan.
Sebuah perusahaan ini harus memiliki buku penutup ataupun pedoman karyawan. Ini digunakan untuk memberikan suatu informasi kepada karyawan ini mungkin mengenai kebijaksanaan, prosedur, jam kerja, gaji, keuntungan, serta ketentuan atau peraturan lainnya. Yang keempat, sebagai media komunikasi internal baik pihak karyawan untuk menyampaikan suatu keinginan dalam memberikan saran dan informasi serta laporan kepada pihak manajemen perusahaan. Di dalam hal ini juga ada sebuah perusahaan yang biasanya itu mengadakan suatu rapat yang rutin dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Lalu menanamkan loyalitas dalam menciptakan kerjasama yang serasi di antara para pegawai tadi. Ketika sebuah perusahaan mengadakan suatu kegiatan ataupun mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya formal, ini bisa menyebabkan atau memunculkan suatu kekompakan dalam suatu perusahaan. Mungkin seperti diadakannya kegiatan outbound maupun kegiatan rutin lainnya. Dan lanjut ini juga bisa untuk menciptakan adanya semangat kerja yang tinggi para karyawan yang telah diberikan kepercayaan untuk mendapatkan suatu penghargaan atas kerjanya selama masa kerja ini di dalam perusahaan tersebut. Maka dengan begitu seorang karyawan juga akan merasa bahwa dirinya ini dalam melakukan pekerjaannya di perusahaan tersebut diakui kerja kerasnya. Tujuan dari employee relation tadi bisa untuk sebagai beberapa hal yang bisa saya sampaikan ini. Yang pertama mungkin bisa untuk mendapatkan saling pengertian di antara pegawai ataupun antara pemimpinnya dengan semua pegawai di dalam organisasi. Lalu mendapatkan data-data yang lengkap tentang sikap, tingkah laku pegawainya, di mana data ini diperlukan dalam rangka untuk pembinaan, pengorganisasian, kerjasama, koordinasi, ataupun evaluasi. Hal tersebut juga dilakukan agar kita bisa memantau bagaimana evaluasi atau kerjanya seorang pegawai tersebut. Lalu bisa untuk menciptakan suatu kerjasama yang serasi di antara pegawai. Dan yang terakhir bisa untuk menanamkan rasa damai kepada pegawai. Lalu ada stakeholder relation, di mana ini adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda dan memiliki tujuan serta kepentingan yang beragam terkait dengan aktivitas dan keputusan dalam perusahaan. Stakeholder ini dapat mencakup berbagai kelompok seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunikasi lokal, pemerintah, dan media. Kalau disebut ada beberapa jenis stakeholder relation. Yang pertama itu ada stakeholder internal. Stakeholder internal ini adalah individu atau kelompok yang secara langsung terlibat di dalam operasional dan manajemen organisasi. Mereka memiliki kepentingan yang langsung terkait dengan kesuksesan kinerja perusahaan karena ia berada di dalam lingkungan internal organisasi tersebut. Ada beberapa contoh stakeholder internal. Yang pertama itu manajemen dan eksekutif. Para penjabat eksekutif, direktur, dan manajer tingkat atas yang bertanggung jawab di dalam untuk mengurusi pengambilan keputusan strategis dan mengarahkan ke arah bagaimana sebaiknya perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, ada karyawan. Semua anggota tim dan staf yang bekerja di organisasi dari karyawan yang tingkatnya rendah hingga yang paling atas, termasuk dengan karyawan yang penuh waktu ataupun paruh waktu. Karyawan adalah aset yang berharga bagi perusahaan. Mereka ini memiliki kepentingan yang secara lingkupnya itu terhadap sebuah adanya kesejahteraan, kondisi kerja, kesempatan,
pengembangan di tempat kerjanya. Kepuasan karyawan ini berkontribusi juga pada produktivitas dan kinerja keseluruhan perusahaannya. Yang ketiga, pemegang saham. Individu ataupun entitas yang memiliki saham ataupun kepemilikan langsung di dalam perusahaan. Pemegang saham ini termasuk juga di dalam kelompok internal karena memiliki kepemilikan langsung di dalam perusahaannya. Para pemegang saham ini adalah pemilik perusahaan yang memiliki saham di dalamnya, yang memiliki juga kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Karena ini juga berhubungan dengan nilai saham mereka. Contohnya, pemegang saham ini termasuk juga individu, keluarga, dan lembaga keuangan. Yang kedua itu ada tadi, kalau misalnya tadi ada stakeholder internal, sekarang ada stakeholder eksternalnya, di mana stakeholder eksternal ini adalah pihak-pihak di luar organisasi. Ia juga memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, meskipun mereka tidak terlibat di dalam manajemen harian organisasi tersebut. Ada juga beberapa contoh di dalam stakeholder eksternal. Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan ini adalah sebagai sebuah sumber pendapatan utama yang perusahaan miliki, di mana kepentingan pelanggan ini berkaitan juga dengan kualitas produk atau layanan yang mereka miliki, mengenai harga yang wajar ataupun kepuasan konsumen. Secara keseluruhannya, individu atau organisasi yang membeli produk atau layanan yang perusahaan beri, maka ada kepuasan pelanggan juga penting bagi kesuksesan bisnis ini. Yang kedua ada mitra. Mitra bisnis ini adalah sebuah entitas ataupun perusahaan lain yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya di dalam aliansi strategis ataupun kerjasama pemasarannya. Yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas ini mungkin seperti suatu penduduk atau kelompok yang tinggal ataupun berada di sekitar lokasi operasional perusahaan. Ini juga terpengaruh oleh aktivitasnya. Yang keempat ada pihak pemerintah, yaitu pemerintah ini menjadi pihak otoritas yang membantu untuk mengatur, memberlakukan peraturan yang kebijakannya ini bisa mempengaruhi operasional keberhasilan perusahaan. Yang terakhir ada media. Media sangat berperan penting di dalam mempengaruhi citra perusahaan di mata publik, baik itu di media online ataupun platform media lainnya yang akan sangat mempengaruhi citra perusahaan. Dan dalam media ini juga bisa menyampaikan informasi tentang perusahaan kepada para publik. Stakeholder ini juga memiliki fungsi dan peran. Yang pertama itu pengambil keputusan. Stakeholder berkontribusi di dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk di dalam pengesahan rencana bisnis, kebijakan perusahaan. Stakeholder juga memiliki peran penting dalam mensukseskan keberlangsungan kegiatan di dalam perusahaan. Pertama, mereka ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengesahan rencana bisnis, di mana stakeholder ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah ataupun keputusan perusahaan, terutama pemegang saham yang memiliki hak suara di dalam rapat umum pemegang saham. Dan yang kedua, pengaruh dan dukungan. Selain itu, stakeholder juga dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya, ataupun pengaruh yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan ini. Keterlibatan dan dukungan dari para pemangku kepentingan ataupun dari para orang-orang yang membantu perusahaan tersebut dalam menghadapi tantangan dengan lebih baik lagi dan mendorong untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan nantinya.
lalu bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas. Para stakeholder ini juga dapat membantu menumbuhkan motivasi untuk bisa mendorong terjadinya transparansi di dalam pelaporan kinerja perusahaan dan menuntut untuk akuntabilitas ini atas dampak sosial lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Mereka menjadi agen yang mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan menjaga integritas di dalam menghadapi suatu masalah yang terkait dengan lingkungannya atau isu sosial yang berada di sekitarnya. Yang keempat, mempengaruhi reputasi perusahaan. Tidak hanya itu, persepsi dan pandangan stakeholder terhadap suatu perusahaan dan tindakannya juga dapat mempengaruhi reputasi ataupun bagaimana nama baik ataupun citra perusahaan tersebut secara keseluruhan. Reputasi perusahaan yang baik di mata stakeholder dapat meningkatkan kepercayaan, meningkatkan suatu dukungan upaya perusahaan untuk bisa menarik pelanggan, karyawan yang berkualitas, dan mitra bisnis potensial. Itu tadi adalah seputaran mengenai tentang internal public relation. Semoga kita semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan tadi, dan semoga yang kayak saya sampaikan tadi bisa berguna untuk kita semua. Mungkin cukup dari saya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.